Gak dapet apa-apa. Jadi Aduh. coba mau share dikit ya pentingnya investasi ya. Ul cannot start screen. Gue mau share screen, nggak bisa. Ya ini singkat aja ya. Sebelumnya gue juga nggak pernah memegang sertifikasi investasi, dan ini cuma berdasarkan pengalaman pribadi, bisa salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya teman-teman. Halo. Halo. Ya. Ya. Mantap, sampai ada PPT-nya. Nah, ini kan seru nih ngomonginnya cuan nih, masalahnya nih. Iya, suaranya kurang kenceng Kak. Kayak. Kenapa? Suaranya kenapa? Suaranya kurang kenceng. Oh, kurang kenceng. Tes kenceng nggak? Udah. Udah kenceng ya nih. Pertama nih kita mesti tahu dulu nih kenapa sih kita mesti invest gitu ya, anjay. Kan kalau biasanya kita kalau kerja itu kan memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Tapi kalau investasi itu kita pengen kaya gitu. Intinya wealth creation itu pembentukan kekayaan, peningkatan nilai aset kita. Jadi kalau kerja itu memenuhi kebutuhan hidup, investasi itu multiplier dari peningkatan kekayaan kita. Yang kedua, inflasi. Kalau tahun 2000 kita 100.000 dapat di TV, ya 100.000 sekarang dapatnya beli apa? Beli kuota. Ya beli kuota gitu kan, beli kuota. Ya kalau kalian cuma nabung doang nggak bisa nih mengalahkan inflasi itu. Iya benar. Ketiga, retirement. Ya kalian nggak mau kan, udah tua masih harus kerja, udah umur 70 masih harus kerja banting tulang. Nah gitu. itu. Maunya leha-leha gitu kan. Iyalah. Yang berikutnya adalah accomplish financial goals nih. Financial goals-nya apa ini? 3 tahun lagi mau pada nikah kan? Ya nggak mesti 3 tahun sih, besok juga boleh. Cuman kan kita misalnya nikahnya mau kayak selebgram yang estetik itu nih. Nggak mau. Ya gue nggak tahu sih, kalau gue maunya gitu. Ya lo mesti mikirin misalnya 200 juta nih. Kalau 200 juta berarti per bulannya berapa nih nabungnya, masih lo pikirin nih. Terus misalnya biaya pendidikan anak gitu. Yang berikutnya adalah higher returns. Pasti ya investasi itu lebih memberikan tingkat imbal balik yang lebih tinggi dibandingkan kita nabung biasa gitu ya. Berikutnya adalah passive income. Kenapa sih passive income? Kita kerja dari jam 9 sampai jam 5 mengorbankan waktu untuk dapat gaji gitu ya. Sedangkan kalau investasi itu kita mau boker, belum bangun, uang tuh kerja buat kita gitu. Itu sih. Nah, sebenarnya investasi itu apa sih? Sebenarnya investasi itu menurut gue adalah uang yang kita investasikan atau kita danai menghasilkan cash flow, aliran dana di masa yang akan mendatang dan di manage secara pasif. Jadi itu trading itu bukan investasi sebenarnya. Sorry to say gitu. Karena kita harus ngeliatin perkembangannya, terus nentuin per hari kita cuan berapa gitu. Jadi harus investasi itu menurut gue diatur, di manage secara minimal banget gitu. Nggak perlu diliatin tiap detik gitu. Nah sebelum investasi tuh kita nih punya banyak nih temen gue yang bilang, Dek, gue punya uang 10 juta, gue mau investasi apa buruan, gak mau tahu gue yang pokoknya yang cuannya banyak gitu. Tapi gue bilang dulu, lu punya dana darurat gak sih gitu kan? Jangan sampai lu lagi tiba-tiba lagi kenapa-napa, lu nggak punya emergency fund gitu, dana darurat nih. Tiba-tiba lu lagi ada butuh handphonenya rusak gitu kan, beli handphone. Investasi lu di saham lagi turun, ya bukannya investasinya untung malah buntung. Jadi dana darurat itu penting. Nilainya berapa itu ya terserah sih. Kalau gue misalnya pengeluaran gue 3 juta sebulan,
dikali 6 bulan, 18 juta. Berarti gue punya dana darurat minimal 18 juta. Nah, sebenarnya dana darurat itu boleh nih bareng sama saham, sama investasi gitu. Tapi jangan sampai investasi doang, tapi nggak ada emergency fund. Yang berikutnya asuransi. Berikutnya asuransi ini tergantung nih BPJS, BPJS Kesehatan, atau misalnya kalian udah punya rumahnya nih, rumah kalian tuh sebelahnya pabrik roti. Pikirin tuh rumahnya bisa kebakaran loh. Gue jadi nyumpahin deh. Terus soalnya kayak rumah kalian tuh, ya maksudnya kalian harus kenali nih lingkungan hidup kalian. Terus misalnya kalian punya turunan penyakit apa, jangan sampai asuransi kesehatan kalian tuh nggak mengcover gitu. Yang berikutnya adalah bayar utang ya, utang-utang yang masih banyak, masih misalnya kalian gajinya 10 juta nih atau 5 juta deh, bayar utangnya 4 juta. Gimana mau investasi kalau cuma sisa 1 juta? Tapi kan kalian harus ada biaya hidupnya. Terus tiba-tiba dari 5 juta, 4 juta udah bayar hutang, 1 juta buat biaya hidup aja kurang mungkin gitu kan. Berikutnya adalah disesuaikan dengan think about your financial goals. Jadi pikirin dulu financial goals-nya, balik lagi apa yang mau capai. Keinginan orang tuh banyak, tapi dibuat prioritas gitu. Entah naik haji atau apa gitu. Berikutnya, risiko. Sebelum masuk cuan, kita mesti pikirin risiko. Risiko tuh apa ya? Banyak sih istilahnya, cuman gue paling demen sama risiko dalam bahasa Mandarin nih. Weiji ya, danger plus opportunity. Bahaya sama kesempatan istilahnya gitu ya. Jadi lo nggak mungkin nih mau 2 miliar, 20 juta, tapi nggak mau terpapar bahayanya gitu. Bahaya untuk kehilangannya. Nah, if you want to make 70% return, then be willing to live with danger. Lo kalau mau 70% return, ya harus siap kehilangan 70% juga gitu. High risk, high return, intinya gitu sih. Nah, investasi juga balik nih. Jangan sampai lo investasi di saham, yang sahamnya itu goyang-goyang gitu ya, naik turun. Ya, lo tidurnya nggak nyaman gitu. Lo investasi tapi hidup lo nggak nyaman, takut gitu. Jadi ya sesuaikan sama selera lo gitu. Itu sih. Nah, udah nih kan panjang lebar investasi, karena menurut gue sebelum masuk investasi itu sebenarnya paling penting adalah financial manage kitanya juga, dari spend managementnya juga gitu. Ini apa nih chat banyak banget. Ya, berikutnya adalah ini tipe-tipe investasi yang pernah saya coba aja ya. Jadi kalau misalnya ada kayak simpanan koperasi, ada juga, cuman nggak pernah gue lakukan ya, nggak gue ceritain gitu ya. Ini contoh-contohnya. Pertama yang paling basic adalah deposito. Kalian tahu kan deposito itu tabungan berjangka nih, yang ada di produk-produk perbankan gitu. Risikonya tuh kecil banget guys, itu kagak ada risikonya, bahkan menurut gue di skip aja itu, risikonya nggak ada risikonya. Returnnya ini, jadi kalau kalian tahu ada namanya BI rate, sekarang saat ini di angka 3,75% setahu gue. Time-nya ini cocok nih karena ini deposito ya, risikonya rendah, termnya ya kurang dari setahun gitu. Bisa lo cuman jatuh temponya cuma sebulan, 2 bulan kayak gitu. Kemudian ini yang paling populer produk deposito adalah dari Genius, atau yang pernah di-share sama si Agi, TMRW. Kalau kalian kepo, itu lumayan 4% per tahun ininya, bunganya. Berikutnya adalah reksadana pasar uang. Di sini gue waktu itu coba pakai bibit, tapi sekarang gue lagi nyoba di iPod Indo Premier. Ini sama sih, near to zero. Jadi pasar uang ini uang lu depositoin di banyak perbankan, tapi perbankannya ini macam-macam. Ada BPD, dari di situ tuh perbankannya ini bisa sampai 8% per annum. Nah, untuk reksadana ini kan sebenarnya reksadana ini kan dikelola sama manajer investasi gitu. Nah, return-nya tuh sedikit lebih besar dibandingkan deposito kita masukin langsung. Kurang lebih bedanya bisa 1-2%. Di sini gue pakainya Sukor Invest Money Market Fund. Ini bukan promosi ya. Gue pakai di bibit. Biasanya tuh nama produknya itu Money Market Fund, kemudian
pasar uang kayak gitu. Nah, ini juga cocok nih untuk short term, bisa 6 bulan sampai 3 tahun gitu. Di sini gue contohnya pakai bibit ya semuanya yang reksadana. Berikutnya, investasi berikutnya adalah obligasi. Kalau obligasi ini kan obligasi itu adalah kewajiban. Jadi kita kalau misalnya saham itu equity equity itu ya saham itu. Jadi kalau misalnya perusahaan itu bangkrut, saham yang kita investasikan nggak dibalikin. Tapi kalau obligasi itu kayak utang, mau di likuidasi, pilot, perusahaan harus bayar utang gitu. Itu intinya sih. Jadi obligasi ini bisa dikeluarkan oleh negara atau korporasi biasa, perusahaan biasa. Contohnya nih, obligasi yang terkenal tuh, kalau kalian beli satuan nggak dari reksadana, kayak ORI, kalian tahu ORI kan? Terus SUN, surat utang negara. Nah, reksadana obligasi ini, jadi kumpulan obligasi itu dibuat jadi reksadana sama manajer investasinya. Risikonya ini juga kecil sih, low to middle, apalagi kalau misalnya kita ngambil reksadananya punya pemerintah semua, karena pemerintah Indonesia pasti bayar. Nggak ada sejarahnya Indonesia gagal bayar utang gitu. Nah, returnnya ini tergantung gradingnya ya obligasi. Ada korporasi tuh ada yang obligasinya tuh gagal bayar, jadi mereka nggak bisa bayar kewajiban utangnya. Nah, kalau misalnya di reksadana ini kita ada namanya kayak fun fact sheet. Jadi kan bisa lihat nih historical dari kinerja performance dari reksadana itu juga gitu. Kemudian time-nya ini cocok nih untuk 6 bulan sampai 3 tahun juga. Kemudian di bibit itu biasanya reksadana obligasi namanya sukuk negara, bonds gitu. Kemudian berikutnya adalah reksadana saham atau indeks. Nah, di sini nih risikonya macam-macam ya. Middle to high volatility, karena kan kita tahu sendiri saham itu berubah-berubah. Return-nya juga variatif. Nah, biasanya nih di sini kita kalau misalnya kita pusing ya ngelihat saham ada 400 biji perusahaannya, ada nih kita mau IDX 30. Jadi seri ke hati, jadi perusahaan-perusahaan yang tidak merusak lingkungan, itu namanya indeks seri ke hati gitu. Kemudian ada juga IDX 30 perusahaan yang paling besar kapitalisasinya di market gitu. Berikutnya ada juga LQ45, perusahaan-perusahaan yang paling sering diperdagangkan di IDX gitu. Berikutnya ada nih yang mungkin kurang populer, tapi kalau di luar tuh cukup populer, yakni adalah peer-to-peer. Peer-to-peer ini, jadi kalau misalnya itu ada dua ya, produktif sama konsumtif. Produktif ini jadi kita ngasih pinjaman kepada UMKM untuk modal kerjanya. Jadi kita intinya sih ngasih pinjaman utang gitu ke modal ke UMKM. Nah, di sini tuh risikonya pasti lebih tinggi karena ada risiko piutang nggak terbayar, gagal bayar, pilot gitu. Di sini gue pernah nyobanya di Investri. Berikutnya adalah peer-to-peer konsumtif. Yang cukup terkenal ini di Asetku ya, Asetku. Ini konsumtif ini kayak contohnya kayak Kredivo gitu ya. Jadi kita ngasih pinjaman orang untuk beli HP, beli laptop. Kan kalau misalnya kita beliin orang laptop, belum tentu orang itu menghasilkan langsung ke duit gitu intinya. Nah, untuk time-nya ini macam-macam sih, tapi kalau misalnya konsumtif ini harian sih. Tapi ada juga yang tahunan, teman lebih populer untuk yang konsumtif ini harian gitu. Nah, kalau misalnya kita peer-to-peer produktif, kita bisa milih nih orang yang mau kita pinjemin. Tapi kalau konsumtif kayak di Asetku, enggak. Jadi random dikasihnya uang kita gitu. Nah, berikutnya adalah saham. Ini cukup populer ya sama teman-teman. Banyak yang nanya juga cara bermain, padahal harusnya berinvestasi. Kenapa sih kita tuh disuruhnya saham gitu ya? Karena di Indonesia sendiri tuh investor Indonesia tuh tahu nggak berapa investor Indonesia itu? Cuman kurang dari 5% loh se-Indonesia. Bayangin saya, 1,3 kok. Nah, Sekitar tuh bahkan 1,3. Sedangkan kalau kita ke Korea gitu ya, udah sampai up to 30%. Berarti tuh pasar capital market dalam saham itu masih sangat besar banget gitu. Dan
kebanyakan saham kita tuh banyak pengaruhnya sama investor asing gitu pergerakannya. Dan sekarang tuh sebenarnya IDX tuh udah baik banget sih, dulu tuh zaman gue kuliah apa ya, saham itu masih 500 saham loh, satu lot itu 500, cuman orang kaya doang yang makin kaya, sedangkan yang kita nggak bisa menikmati sekarang udah satu lot udah 100 saham, udah 100 lembar aja gitu. Nah risikonya udah pasti ya itu high banget, karena setiap jam bursa dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore harganya akan berubah-ubah setiap waktu, tergantung dari demand dan supply. Ini benar-benar namanya pasar. Time better long term sih. Tidak pernah aku menyarankan untuk trading sejujurnya gitu. Ketiga pasti pusing ya. Perusahaan kan ada 400 gitu. Di emitennya ada 400. Yang mana nih mesti kita pilih nih? Mana gue kagak paham lagi ini perusahaan apaan. Paling gampang sih contohnya dari brand yang kamu pakai aja. Misalnya gue kan pakai Telkomsel nih. Ya gue beli dari Telkom lah gitu. Karena gue tahu nih perusahaan ini dari zaman baheula sampai sekarang masih ada. Berarti kan istilahnya sustain perusahaannya gitu. Kemudian yang paling gampang adalah dari IDX 30. Ini adalah indeks yang dibikin 30 perusahaan dengan kapitalisasi saham terbesar di market tuh. Ini berubah-ubah tiap 3 bulan gitu. Kemudian adalah LQ45. Jadi perusahaan-perusahaan yang paling sering diperdagangkan sahamnya ini di pasar. Nah, ini tuh yang namanya IDX 30, LQ45 adalah perusahaan-perusahaan blue chip gitu. Terus berikutnya ada juga saham-saham yang second layer. Jadi sebenarnya second layer ini perusahaan-perusahaan yang kondisinya lagi bertumbuh ya. Jadi nah, dari perusahaan yang masih bertumbuh ini kita perlu melakukan yang namanya fundamental check-nya dulu gitu. Nah, kenapa? Nah, fundamental check itu apa sih sebenarnya, kan banyak tuh ya katanya harus tahu rasio ini, tapi gue nggak peduli sih sebenarnya kayak gitu. Jadi fundamental check gue paling gue cuma lihat pertumbuhan penjualannya. Pasti perusahaan yang baik penjualannya naik terus, nggak mungkin turun. Berikutnya adalah earning itu income di bawahnya, income bersihnya berapa. Ya kalau perusahaan bagus ya harusnya naik terus sih. Nah, berikutnya adalah EPS, earning price share-nya ini. Itu di bawahnya ada tuh, di bawah income, EPS. Nah, berikutnya gue suka orangnya subjektif sih. Lihat orang-orang manajemennya siapa sih? Gitu. Orang-orang kompeten gak sih? Pernah masuk penjara apa enggak? Gitu. Itu sih. Terus misalnya gue lihat reputasinya. Ini perusahaannya pernah ada isu penggelapan dana kah? Gitu. Atau mungkin kalau misalnya kayak Unilever, perusahaannya reputasinya baik, sering ada CSR gitu. Berikutnya adalah growth. Garuda. Garuda. Berikutnya adalah growth perusahaan. Ini kalian bisa nih download laporannya tuh di idx.co.id. Sebutin nama emitennya, misalnya Garuda GIAA gitu. Growth perusahaan. Kalian baca nih laporan tahunannya. Perusahaannya tuh bikin apa aja sih? Misalnya kalau misalnya perusahaannya Sido muncul nih, kita bikin nih jus anggur yang ada jamunya gitu. Jadi kita tahu perusahaan itu tuh nggak stuck diem aja gitu, nggak cuman produksi yang udah punya aja, tapi dia ada kemauan untuk berkembang, teknologinya kah misalnya, atau produk barunya kah, atau jasanya yang diinin kah, kayak gitu. Berikutnya adalah kinerja historikalnya. Jadi kalau kalian download nih misalnya pakai aplikasi Stockbit ya, atau misalnya apa sih satu lagi tuh gue nggak tahu, gue pengen Stockbit sih. Stockbit kinerja historikalnya, jadi pas dilihat nih misalnya saham BBCA itu dari mulai 5 tahun kita bikin lihat grafiknya 5 tahun itu naik terus tuh, saham yang bagus tuh naik hijau gitu. Itu sih intinya. Kalau gue sih lihatnya itu doang, teman. Ada orang-orang yang kalau niat lihat dari PBV, ROE, DER, dividend yield, kayak gitu, sales earning, operating, ya gitulah pokoknya banyak yang mesti dilihat kayak gitu. Banyak sih yang sebenarnya harus dilihat dalam sebuah saham, apalagi kalau misalnya kalian ngambil saham-saham yang
istilahnya enggak yang nomor yang bukan yang blue chip gitu. Udah sih itu doang. Sampah banget. Ya, itu aja dari saya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, mungkin kita bisa sharing aja. Nggak mesti saya yang jawab gitu. Udah sih, itu aja. Kalau ada yang mau ada study case, misalnya kan dulu gue beli fundamental check-nya dari Sido, mungkin mau ada khusus lagi boleh juga gitu. Itu sih. Arika, case study-nya coba Kimia Farma, Arika. Oh, boleh. Kimia Farma fundamentalnya jelek. Iya, nanti gue coba ya. Soalnya kemarin yang benar-benar gue coba banget itu waktu gue beli Sido. Jadi gue fundamental check-nya dari Sido gitu. Sido apa? Sido muncul. Yap, Sido muncul. Ada lagi nggak? Ada yang mau nanya nggak? Itu Soalnya gue studi tuh bingung pas KF. Ya nanti itu disiapin dulu. Oh, kirain langsung sekarang. Nggak bisa. Itu banyak. Selain Arika. Apa? Ada yang main saham selain Arika? Kalau misalnya masih pemula, enakannya di mana? Apanya? Kamu Di maunya atas? apa? Kamu kalau masih awal ya, aku sih nyaraninnya reksadana aja. Gitu. Gampang reksadana gitu. Udah itu aja sih reksadana kalau menurut aku ya. Kalau mau ini dibanding loss 1.000 langsung cut loss ya ngapain gitu kan. Cut loss. Iya gitu. Kemarin kan misalnya kalau yang cut loss-nya 5.000 aja udah panik ya jangan ngambil saham. Cut loss itu apa? Cut loss nih misalnya kalian rugi gitu istilahnya. Jadi kalian beli harga 20.000, tiba-tiba besoknya 15.000 doang gitu. Terus kalian panik gitu, aduh 5.000 nih gimana dong guys, tolongin. Terus kayak kalian langsung jual aja gitu. Panik gitu. Panik terus kalian malah jual saat kalian belum untung gitu, belum cuan gitu. Jadi sebenarnya gue juga nyesel sih beberapa kemarin tuh kayak main jual-jual saham gue aja gitu. Ternyata kayak misalnya nih BCA sama BRI. Gue jual waktu BCA itu di angka 32.000 gitu. Oh, yang kemarin sekarang itu 35.000. Iya, sekarang 35.000. Gila kan? Gue beli BCA 25.000. Sekarang gue jual, gue jual nih, gue mau beli iPhone 12 gitu kan. 32.000 gue jual. Apaan mana iPhone harganya 20 juta. Berapa lo kakak jual kemarin? Semuanya gue jual. Anjir. Anjir. Ya, itu contohnya gitu. Terus yang paling penting ya kalau kalian main saham, kalian harus follow Ustadz Yusuf Mansur. Udah itu aja guys. Kenapa tuh? Oh, yang kemarin posting Telkom ya? Iya, karena Ustadz Yusuf Mansur itu kalau misalnya sekarang di orang-orang trader pada ngomong gini, Yusuf Mansur itu adalah ada namanya mansurmologi. Jadi saham-saham yang dia bisikin besoknya naik. Nah, ini yang lagi naik, yang lagi habis dibisikin itu PT PP ya, sama Wika. Yang mana yang Instagramnya? Nggak tahu Yusuf Mansur, pokoknya nggak tahu. Pokoknya semenjak 2020 gue dengerin. Oh ini ya? Iya. Nggak kelihatan. Ya follow aja dia. Dia. Kak, ya. Nanti PPT-nya ya. boleh di-share, Kak? Boleh. Minta PPT-nya dong, Mbak. Kalau ya boleh. Yang main saham di sini selain Arika, si Yunita sama aku siapa lagi? Kayaknya banyak kok. Faisal yang sering nanya gua. Faisal. Yang main saham, aku main kadal, sahamnya di kadal. Agi. Oh, main ayam. Sama kucing. Buat teman-teman yang mau belajar sebenarnya ya, jangan tertarik sama profit-profit yang ada di saham dulu sih, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang nggak jelas gitu ya. Bukan yang nggak jelas sih, tapi masih berkembang. Soalnya itu gampang digoreng, karena naik atau turunnya harga saham itu tergantung gimana bandar atau enggak pemegang saham terbanyak.
Ya, Jadi harus tuh. hati-hati. Ya, kalian harus hati-hati ya, guys. Makanya gue kalau misalnya masih baru, udahlah belinya yang biasa-biasa aja lah. Udah BRI, BCA, Yang Telkom. masuk indeks DX30 kalau enggak Iya. LQ45 aja. Iya, udah itu aja. Nggak usah ribet-ribet. Nggak usah mikir gitu mah. Oh, kalau Kak, kalau misalnya dana awalnya masih, kan ada nih orang mikir, oh dana masih kecil nih, misalnya sekitar 5 jutaan, tuh enaknya di mana? 5 juta gede Ambil. anjing. Mana gede itu 5 juta coy. Iya kan 5 juta. duitku 5 juta gede. Ya duitmu kan. Daripada simpan di bank, Ya, kena cas waktu terus. dulu ya, Kena cas. pengalaman aku, Di bawah Lama-lama bantal aja, di bawah bantal. Di bawah bantal. pengalaman pertama bawa main saham. bantal dimakan sama Ya. hewan. Kenapa? Pengalaman aku pertama main saham itu pakai Mandiri kan, pakai MOS Mandiri Sekuritas. Jadi teman-teman harus buka sekuritasnya dulu. Nah, kalau pakai Mandiri itu dia itu ada kas awalnya itu 10 juta kalau untuk pekerja. Anjing. Tapi kalau untuk mahasiswa itu Gede 5 juta. banget. Itu dulu. Kalau sekarang mah udah ada Indo Premier, 100.000 juga masuk. Jadi Nggak ada teman-teman duitnya juga bisa kok. Ya. Ya kalau Indo Premier nggak ada duitnya juga bisa. ya nggak ada duitnya juga bisa, 100.000 Iya bisa. kan? Kalau nggak pakai Ajaib yang persyaratannya nggak seribet Indo Premier. Search aja di Google Play Store mau Indo Premier, kalau nggak Ajaib, kalau nggak di Bibit. Kalau di Bibit aku kurang tahu. Di itu mah fokusnya ke reksadana kalau di Bibitnya. Iya. Jadi, betul. nah kalaupun mau 1 juta nggak apa-apa, mau 1 juta, mau 100.000, 200.000. Sedikit tips dari aku mah, kalau yang namanya main saham itu nggak mesti harus langsung 100 juta, 200 juta, 10 juta, nggak harus. Meskipun 100 atau 200.000, yang penting itu berjangka. Sama pakai uang dingin, bukan pakai uang emergensi. Pokoknya ya yang uang nggak kepake gitu. Gitu. Maksudnya Mau uang nggak kepake 100.000. tuh uangnya lu nggak kalau istilahnya tuh nggak dipakai buat kehidupan sehari-hari gitu. Uangnya pasti Nah, kepake, gue itu. ngerti sih. Uang dingin, jangan pakai uang kebutuhan susu anak, enggak. Terus kalau mau beli juga ya, kalau emang mau analisis fundamental belajar nggak apa-apa. Cuman kalau mau aman mah carinya yang masuk perusahaan IDX 30, kalau nggak LQ45. Jadi meskipun perusahaannya itu gimana itu, Di? Yang gimana itu? LQ45 contohnya BRI, Mandiri, BCA kalau perbankan ya. Ada 7 sektor. Ada sektor pertambangan, ada Antam, terus ada perusahaan gas negara, aneka tambangnya Antam, terus banyak lah gitu. Terus ada di bagian customer goods, Unilever, Kalbe, Sido Muncul, Sampurna, Gudang Garam. Terus ada juga yang di bidang konstruktif kayak Wika Beton, Wika Jaya. Terus ada yang di bidang otomotif kayak Astra. Oh, Wika Salim. Itu teman-teman cari perusahaan yang sekiranya berhubungan aja. Oh iya, sama di telekomunikasi ada Telkom, IM3, XL. Nah itu teman-teman bisa cari masuk daftar LQ45, searching aja di Google. Kalau aku kiblatnya ke LQ45 sih. Kalau ke IDX 30 itu terlalu sempit, terlalu sedikit. Kalau buka saham tuh ke berapa perusahaan? Jangan, tips dari aku mah, nggak tahu kalau dari Arika, kalau dari aku mah jangan terlalu banyak. Fokusnya ke 2 atau 3 perusahaan aja. Yang penting konsisten. Kalau aku ada 4, yang satunya itu saham gorengan, itu mah buat belajar. Saham gorengan itu saham di perusahaan-perusahaan kecil lah, yang satu lembar sahamnya harganya masih di 200, 300, itu buat belajar trading, buat belajar kapan kita ngejual saham sama kapan kita beli saham gitu sih. Dan juga analisis saham tadi kan dikasih tahu ya, ada analisis fundamental. Teman-teman juga nanti kalau misalkan udah masuk ke saham, belajar juga, baca-baca juga, kalau nggak nanya-nanya ke Arika tentang analisis teknikal. Gimana sebenarnya tuh? Main saham itu aturannya banyak.
triknya juga banyak, resikonya banyak, tapi kalau kita bisa meminimalisir itu semua, gain yang kita dapat itu, kalau profit yang kita dapat itu bisa semakin besar. Kayak gitu sih kalau dari aku mah. Kalau emas tuh masuk investasi Perbankan sama apa? Unilever. Udah. Apa? Emas. Nah, emas ini Emas. kalau menurut bapak saya, Warren Buffett ya, menurut kakek Warren Buffett, emas itu bukan salah satu instrumen investasi, tapi lebih ke lindung nilai aja sih gitu. Jadi aku pribadi, aku bukan yang mau investasi emas gitu. Tapi kalau teman-teman mau investasi emas ya silakan gitu, nggak apa-apa gitu. Karena menurut aku emas itu apa ya? Barang gitu kan, kita beli barang jatuhnya kan. Emas mah barang yang harganya meningkat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat sih sebenarnya. Jadi bukan buat investasi. Ya kalau aku pribadi sih tidak aku sendiri aku tidak membeli emas gitu. Gitu. Oke. Udah. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, ada lagi nggak? Mungkin kalau yang duitnya 5 juta, aku sih saraninnya reksadana aja dulu, nggak apa-apa gitu. Coba dibibit, kan ada banyak cuan-cuannya. Ya nggak apa-apa, saham juga boleh. Tapi kalau misalnya saham itu kan, nih, kalau kalian kan saham tuh jangan beli kayak langsung brok gitu. Ada yang namanya dollar cost average. Kalau kalian fokusnya udah investasi, misalnya kalian udah mau investasi, kalian mau siapin kuliah anak 20 tahun gitu ya. Ya kalian mau harga sahamnya itu jeblok, mau harga sahamnya lagi tinggi, kalian tetap beli. Gitu. Jadi tiap bulan gitu kalian beli gitu, rajin gitu. Kayak nabung aja gitu, kayak nabung saham gitu. Jadi bagusnya sih kayak gitu, saham itu dibelinya jadi average rata-rata, harga rata-rata jadinya gitu, dibandingkan kamu punya 100 juta langsung beli di harga yang sama gitu. Oh ya, kalian kalau beli saham belinya jangan kayak ini ya, jangan salah biddingnya di harga 25.000 semua, beli 10 lot gitu. Tapi di layer 25.000, 24.950, 24.000 ini gitu. Gimana tuh nggak paham? Jadi misalnya harga sahamnya 2.000 nih, sekarang nih 2.000. Lu pengen beli nih, mau beli 10 lot gitu kan. Ya. Nah, lo beli 10 lot, tapi misalnya 3 lotnya itu di harga 1.950. 3 lotnya lagi di harga 1.800. 3 lotnya lagi di harga 1.700 gitu. Jadi di layer-layer gitu intinya. Sama kayak main judi sih ini sebenarnya ya. Kayak gambling, kayak gambling gitu kan, bid over gitu sebenarnya kan. Gitu. Terus nggak usah perlu, yang penting kalian kalau emang udah jelas untuk, misalnya kalau gue untuk kuliah anak, sekarang gue udah gue pokoknya saham beli aja gitu, mau lagi naik mau lagi turun atau lagi gimana, tetap beli. Yang penting tiap bulan gue setor gitu sih intinya. Itu di tanggal yang sama gitu. Apalagi kalau kondisi sekarang lagi kayak gini, harga lagi pokoknya gue nggak pernah beli saham pas tanggal 25 aja. Karena kalau gajian pasti hijau, gue selalu kayak gitu. Oh berarti 25 langsung? Gitu. Oh belinya tanggal 25. Belinya pas tanggal tua yang belum gajian. Pasti merah, biasanya merah. Tanggal 25, tanggal 1. Dan jangan beli hari Senin, hari Jumat belinya. Kenapa gitu? Hari Senin harga naik. Hari Senin harga naik, hijau. Hari Senin mau waktunya jual saham. Berarti beli itu hari Jumat, awal bulan. Tapi ya lihat juga industrinya. Oh, kalau aku sih paling anti masukin saham hari Senin, kalau nggak tanggal 20, 21, 22 sampai tanggal 27. Hold aja uangnya keluar. Iya gitu. Pokoknya kalau kalian orangnya agak takut ya, panik kalau ngelihat uang kalian turun 50%. Aku sih nggak pernah, jangan sampai kalian tidurnya nggak nyenyak gara-gara investasi. Ya kan, reksadana nggak apa gitu. Kan Raditya Dika reksadana dia. Gitu.
Kan Dah. Raditya Dika kan udah kaya, nggak peduli duitnya. BRI aku aja nih, BRI aku tuh masih minus 0,18% dari 2 bulan lalu. Maksudnya gimana tuh minus? BRI apa? BRI Syariah kan naik, Bang. BRI biasa, BBRI. Oh. Terus Kenapa? BRI Telkom, Syariah kan naik kan, Bang? ya? BRI Syariah kan naik. Ya, iya sih. Gabungan itu. Itu gimana Terima Bang? kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Oh Mau iya, tanya, kalau teman-teman main saham, perhatiin juga sentimen-sentimen atau enggak berita-berita yang berhubung dengan perusahaan yang kalian simpan sahamnya. Biasanya berita-berita ada berita positif itu saham pasti naik, kalau ada berita negatif itu langsung turun. Kayak contohnya dari Telkom. Kemarin Telkom itu menjadi salah satu dari 3 provider yang menang tender untuk sinyal 5G. Makanya harga Telkom itu naik. Tuh contohnya. Terus Paling gampang perusahaan ini sih. Garuda, Nih. Ini yang paling gampang perusahaan tuh kemarin. Garuda itu Gudang garam. si direksinya itu sempat ada kasus pelecehan seksual. Oh itu pasti langsung turun itu berita sentimen-sentimen kayak gitu, terus diperhatikan juga. Jadi kalau pemain saham itu harus wajib baca berita setiap pagi buat ngecek sentimen-sentimen juga. Kemarin ada berita ini, Lesti pasang behel. Bodo amat. Ini yang paling kelihatan itu paling parah itu adalah yang gudang garam, masalah bea cukai peningkatan 12,5%. Iya, Itu kalian lihat kan. sendiri gudang garam. Tapi kalian harus lihat juga sentimen itu, kalau kayak apa? Kayak yang tadi misalnya pelecehan seksual, misalnya di BRI gitu ada pelecehan seksual terus harga saham turun, ya gue beli bodo amat. Soalnya mumpung lagi turun gue beli. Ya, karena itu masuk perusahaan LQ45. Iya. Tidak X30. Ya. Irsyad tadi mau nanya apa, Jad? Erik, tadi kan kamu sempat Nggak nerima bilang, minjem duit ya? Kenapa? emang aku pernah ngechat apa? Ya. Kenapa? Kamu tadi kan bilang kalau misalnya ada uang sekian, jangan beli langsung di satu harga. Lah, kalau misalnya kamu bilang ada harga 1.900, ada harga 1.800, 1.700 dan lain-lain, ya kenapa nggak langsung aja ambil yang paling murah? Kan beli. Ya kan biddingnya di harga. Masa kalau kita biddingnya itu ngebid. Kamu pernah main judi nggak? Itu kayak gitu. Nggak ada. Jadi sih ada. Ada bid, ada offer gitu loh. Bid overnya itu. Jadi pergerakannya itu kan berdasarkan apa ya? Demand and supply. Jadi kalau kita beli langsung di harga 1.900, ya sayang juga. Mending kita dibuat layer-layer 1.900. Jadi balik lagi ke dollar cost average itu. Jadi harga saham kita tuh nilainya rata-rata gitu. Oh, tapi kalau misalnya ya kamu naruh beli yang harga 2.000 sekian, beli yang harga 1.900 sekian. Kalau kayak gitu kan otomatis yang diambil sama mereka yang harga 2.000 yang paling mahal. Gimana ya ceritanya ya? Gak gitu. Nanti gak gitu, ya? Beb. Gak gitu, Syed. Jadi nanti itu si perusahaan itu ngambil apa ya? Ngambil harga itu istilahnya apa ya? Bid. Kalau lelang beli itu kan iya, kalau beli kayak sistem lelang gitu kan. Iya, kayak sistem lelang. Jadi enggak gitu. Jadi kan kita saham itu misalnya ternyata yang nawar itu 2.000. Tapi kita semua tuh kita yang mau beli itu maunya di harga 1.900, ternyata banyak. Jadi kan sahamnya turun tuh harganya. Gitu. Enggak, Yun. Ngerti nggak? Jadi misalnya kamu punya saham BRI, nih, kamu nawar di aku 2.000. Tapi aku sama Ardi nawar berdua 1.900. Kan kamu kalah suara sama aku kan? Nah, walaupun nilai kalian lebih rendah.
Ya karena aku Ya, aku minta karena kuantitas aku tuh lebih gede dibanding kamu. Aku dan Arti mintanya 1.900, kamu sendiri 2.000. Siapa yang mau beli kamu? Kalau kita berdua maunya 1.900. Itu harga ini istilah ini masalah pasar sih. Hukum pasar aja, demand ketemu supply sih. Jadi pembeli ketemu penjual intinya mah. Ada proses tawar menawar dalam jual beli saham. Jadi si perusahaan itu nawarin harga 2.000. Nah, kita itu jangan langsung beli 2.000, tapi kita tawar dulu 1.900, 1.800, 1.700 kayak gitu. Iya begitu. Kayak Biar kita nanti nawar kalau di 1.900 mall. sudah kembali, baru yang 1.800 kita masih ada, terus kita yang di bawah 1.700 masih ada. Kayak gitu. Jadi semakin banyak semakin rendah kita beli saham itu kan harganya semakin bagus artinya. Kayak gitu, penawaran kita berhasil intinya mah. Ini baca chat dulu. Oh iya, ini Tiwi ya. Pernah nyoba Bitcoin nggak? Pernah, tapi tidak rekomendasikan begitu. Kenapa? Aku tidak bakat main itu. Pernah dulu aku Trading naruh ya? 1 juta, dapat 1 juta lagi. Dapat berapa? Oh, 1 juta. 1 juta, dapat 1 juta, dapat 100% lah peningkatannya, returnnya. Cuman nggak ada fundamentalnya, nggak jelas ini apa yang diperdagangkan. Jadi terus udah gitu Bitcoin sempat dijadikan perdagangan untuk alat tukar pembayaran perdagangan tindakan kriminalitas kayak beli narkoba gitu. Jadi kayaknya agak shady, abu-abu gitu. Jadi nggak lanjut gitu. Karena nggak jelas juga. Ini mah judi, full judi banget gitu kalau Bitcoin gitu. Itu sih. Tapi kalau saham menurut aku itu bukan judi. Tergantung sih, kalau belinya kayak kalau emang perusahaannya bagus sih nggak judi gitu. Ya kalau trader sih ya balik lagi ada spekulan situ. Spekulasi. Rentenir gitu. Kita minjemin uang buat industri, buat perusahaan, dan suatu saat kalau misalkan kita tagih, si perusahaan itu harus mau ngasihin buat kita. Jadi jadinya kayak rentenir kita tuh. Aduh, ada yang mau nanya lagi selain saham? Kenapa sih orang-orang sukanya saham gitu? Kenapa? Gimana tuh kemarin ada UU Bea Matre? 10.000. Kurang ajar. Memberatkan sih. Kalau orang yang baru mau nyoba saham kan jadi mikir-mikir lagi tuh. Semoga aja nanti baliknya ke 5 juta aja gitu, yang ada 10.000-nya. Karena kalau itu ya kalau gue beli Sido 800 perak, nanti 800 kan kali 100 ya, 80 ribuan. Masa bayar beli saham 80.000, bea matre 10.000, 90.000 masa gitu ya. Semoga aja ada beli, jual biasanya ada 0,3. Ada fee jual, ada fee beli, belum lagi transfer ke rekening RDN-nya 6.500. Jadi kalau hitung-hitungan barusan. Transfernya pakai Dana dong. Gratis. Download Flip dong. Oi. Jadi ya ada bea matre, padahal kan kita tahu sendiri IDX itu mengusulkan kita untuk yuk nabung saham, tapi buat orang-orang retail kayak kita cuan-cuan dikit, yang cuma isi 100.000, 100.000, 10.000 tuh berat gitu ya. Semoga aja dengan kebijaksanaan dari orang-orang BEJ bisa dihapuskan. Kan dulu kan kalau 5 juta transaksi 5 juta baru baru ada fee 10.000 itu. Soalnya kalau misalnya 10.000 itu ada pajak beli, pajak jual itu bakal berkurang juga karena orang-orang lebih nggak ada yang trading lagi, pasti orang-orang pada investasi semua gitu. Kalau 10.000 itu dengan adanya kebijakan 10.000 itu sih. Mungkin ada yang mau nanya lagi, ayo dong jangan saham, apa kek, kan gue bikinnya udah banyak nih. Udah nikah belum? Kapan nikah? Apa? Kapan nikah? Bacot. Apa tabungan gitu? Sahamnya udah berapa? Cukup untuk beli mulutmu.
Anjir. Enggak. Murah berarti. Mahal loh mulutnya Yuni. Murah. Anjir. Murah anjir. Murah. Murah mulutnya Yun. Nggak banyak. Iya, murah banget. Saya investasi saya banyaknya di pendidikan soalnya. Wih. Duitnya Tapi habis udah mau buat bayar lulus, kan kuliah. udah mau Buat lulus. anak ya. Amin. Pendidikan tuh gimana Ya, maksudnya? amin. Itu bukan saham ya? Bukan, investasi pendidikan itu nggak tahu sih buat apa, tapi gue bilang aja itu investasi. Soalnya uangnya paling banyak di pendidikan gitu. Kan udah mau lulus, Kak. Iya, maksudnya udah keluar banyak di pendidikan. Lempar. Kalau nanya uang gue banyak dikit. Selama ini banyak ruginya nggak nanam saham, nggak pernah dijual, jadi nggak pernah rugi gitu. Ada sih dulu, yaitu jual BCA sama BRI, teman waktu itu posisinya nggak rugi gitu. Udah kebeli iPhone Pernah. 12-nya. Berarti intinya belum pernah rugi. Rugi pernah, tapi nggak pernah di-realize gitu. Jadi kan kalau kita rugi pernah sampai dulu yang bulan April Mei itu sampai hampir 30% aku rugi, cuman nggak pernah aku apa-apain, diemin aja gitu. Ruginya belum ke realize gitu, karena nggak aku jual gitu. Oh. Sih. Pernah rugi di awal-awal itu 1,5 juta. Mbak, itu proporsi dana darurat. Kan ada teorinya tuh. Ini misalnya dikatakan kita udah punya dana darurat itu kalau misalnya berapa kalinya gaji kayak gitu kan, berapa persennya gitu. Kangen logat Tiwi. Bacot. Kita bacot. Jadi emergency fund itu penting ya. Murah Ini sebelum kalian masuk ke saham investasi, kalian harus punya emergency fund. Nah, ini disesuaikan, misalnya karena gue masih single gitu ya. Terus sebulan cuma 3 juta misalnya. Ya udah 3 juta kali 6 bulan aja. Terus misalnya saya kerjanya sekarang belum tetap gitu ya. Berarti dikali 12 bulan boleh, dikali 6 bulan boleh gitu. Jadi tergantung orangnya juga sih. Misalnya kamu ternyata punya tanggungan keluarga gitu misalnya. Berarti kamu harus pikirin juga orang-orang yang hidupnya tuh berdasarkan gaji penghasilan kamu gitu. Kalau kamu misalnya punya harus misalnya membantu orang tua berarti atau membantu adik, berarti bisa dikali 12 kali gitu. Misalnya 3 juta kali 12, berarti kalian harus punya 12 kali 3 berapa sih? 36 juta gitu. Itu tergantung sih sebenarnya. Tergantung risiko kalian juga gitu. Berarti sebelum punya 36 juta nggak bisa ini invest. Nah, kan aku bilang itu bisa dibarengin. Jadi emergency fund, kalau aku dulu emergency fund-nya dulu penuhin, baru investasi gitu. Tapi kalau mau berdua jalan itu nggak apa-apa, emergency fund juga, investasi juga, jadi sama-sama enak gitu kan. Tapi jangan sampai kalian investasi doang, nggak ada emergency fund-nya itu. Kalian kalau misalnya udah biasa nabung, terus ternyata misalnya kalian mau beli HP baru, kalau misalnya udah terkumpul, percaya deh, lama-lama anggap deh banding gue beli HP, udah capek-capek gue kumpulin, mending gue lanjutin aja nabungnya. Itu sih yang paling seneng dalam menabung itu, menabung sahamnya itu, gitu. Jadi ingat omongan SD. Tidak sombong dan suka menabung. Oh. Tapi sampai sekarang nggak nabung-nabung. Sombong ya. Banyakan beli sushi sih. Enggak juga. Nggak apa-apa kalau nanti nikahnya sama kayak Musdalifah sih nggak apa-apa. Kenapa tuh maksudnya? Janda kaya gitu, nggak apa-apa. Boleh sih itu. Boleh sih. Iya gitu. Udah. Ada lagi nggak? Aku orangnya open kok kalau ditanya chat gitu. Asal jangan minjem duit aja sih. Aku chat kemarin nggak dibales. Yang mana ya? Iya kan banyak yang ngechat gue. Sombong lu. Gak open berarti anjir. Ya banyak yang ngechat gue gitu. Sombong lu. Iya. Oh ya, kalau emergency fund kalian taruhnya di rekening yang berbeda ya. Bukan Mandiri Pay. Ya, boleh di Mandiri. Itu.
boleh, di Mandiri boleh, di mana boleh. Kalau gue sih dibuat jadi deposito gitu sih, tapi yang gampang dicairkannya, nggak mesti nunggu 3 hari kerja gitu. Ada lagi nggak? Udah ngantuk nih. Jujur banget sih. Gitu. Kalau kalian mau ada study case, misalnya yang ini nih, misalnya mau lihat perusahaan-perusahaan yang second layer, boleh. Tuh, kalau gue ada waktu gitu. Bareng-bareng aja gitu, cekin. Sekalian belajar laporan keuangan, baca laporan keuangan. Karena 10 orang terkaya di dunia, di Indonesia, itu semua bisa baca laporan keuangan. Gitu. Jadi laporan keuangan itu penting. Tuh. Masa manajer gak bisa baca laporan keuangan sih? Nggak mungkin, Tom. Laporan keuangan adalah bahasa bisnis. Redata. Sama kayak redata. Iya, redata. Oke. Ya gitu. Intinya itu sih. Terima kasih ya teman-teman. Semoga Konsisten, bermanfaat. Kalau ada ya pertanyaan boleh nanya langsung. Nah, kenapa sih? Nah, intinya ini sih, because life is not only in the moment. Karena kita tuh hidup itu bukan saat ini doang. Jadi kita perlu bijaksana dalam mengambil semua keputusan dalam hidup kita. Ini nggak cuma uang doang ya, apapun ya. Kita perlu pikirin seperti apa yang kita tanam, apa yang kita tuai, gitu. Istilahnya gitu sih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, itu Waalaikumsalam Kak warahmatullahi wabarakatuh. presentasinya di-share ya. Yep, share kok. Sama duitnya juga di-share. Hijau aja lulu. Kalau ada duit hijau nggak tahu. Itu ada uang, itu ada ulul ya. Udah. Ini nggak mau dinyalain nih, biar di screen. Foto dulu lah. Ask to start video. Siapa? Ini Nanitri Yorinda Dewi. Mana ada Nenitri? Ada di bawahnya. Baru masuk dia kayaknya. Yor. Yorin tidur. Pakai kerudung dulu. Turu. Wes ngantuk. Nenit. Kak, ngapain sih, Tak? Yo. Irsyad nih kayaknya dari tadi nggak buka masker. Herat. 3M. 3M. Besok WFO. Siapa yang besok ke WFO? Siapa WFO? Aku besok ke Budut loh, guys. Siapa? Aku ke Budut besok. Ya, Makan kita jus ya. Siang jus ya. Jus. Ngejus kita. Boleh deh. Hah? Boleh deh. Gue ngaudit Tiwi. Gue mau ngaudit Tiwi. Kalau mau ke Bandung, kabarin. Saya mau di screenshot guys. Mau di screenshot. Iya, ayo. Gaya yang paling Buruan. cantik dan ganteng. Buruan aku pakai kacamata. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sorry. Ya Allah, itu anduk aku. Kelihatan. Udah. Berantakan sih tapi ya udahlah. Kasih tukar. Udah kan? Ayo kita nabung. Udah. Jangan boros, jangan suka belanja barang-barang nggak jelas di Shopee. Kalau di Tokped. Kalau Tokped nggak apa-apa, di Shopee nggak boleh. Ini wajah-wajahnya suka beli barang-barang nggak penting di 12 kalau nggak kemarin. Aku belinya ini Kituno, guys. Jangan sombong. Gak usah beli, gue udah banyak di apotek. Ya, bon karyawan. Bon karyawan. Gulaan pas beli 1 gratis 1 atau 50%. Jual ulang pas sudah nggak promo. Udah. Bye. Belum? Udah nih, Kak. Udah selesai.
Udah. Arika. Nah, kalian kalau iya, kalian kalau ada yang mau ditanya-tanya boleh chat aku aja, nggak bayar kok gitu. Tapi nggak dibalas. Iya, kalau nggak dibalas dalam waktu 1 kali 24 jam chat lagi aja. Soalnya banyak nanyanya ini antigen di mana, Rik? Gitu. Sama. Sales saya ini. Saya Bentar, siapa yang nanya Yunita? bukan teman-teman Enggak, aku. teman-temanku juga banyak. Teman-temanku banyak Teman-temanmu nanya ada yang juga. percaya sama. Orang-orang itu Banyak banget. template itu kayak gini orang-orang nanya. Kamu kerja di mana? Di Kimia Farma. Iya, antigen berapa? Antigen di mana? Itu template-nya. Disuruh jelasin bedanya antigen sama rapid apa lah sih, mana tahu. itu dari saya yang nanyain. Pokoknya dicolok-colok terus beda harga, saya bilang aduh gitu. Dicolok-colok. Iya, hidungnya nggak ngerti kan, dosennya yang nanya ke saya. Terus dia ngomong gini, kan kamu yang jual masa nggak tahu sih loh. Gitu, guys. Pokoknya yang mau di industri, di kantor pusat, kalau ditanya kerjanya di mana di Kimia Farma, tahu obat ini nggak? Pokoknya harus tahu. Tahu, iya sih. Yunita serba tahu kok. Iya, Yunita jago dia. Kita ditanya mekanisme kerja dari misoprostol. Jelas dia tahu, dia pemakai. Mekanisme kerjanya di Guys, aku mau maskeran dulu. Ya udah. Thank you guys. Guys. Makasih ya teman-teman. Makasih Arika buat ilmunya. Nanti buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung japri Arika ya, Kak. Jangan lupa dibalas, Kak. Kalau di grup gimana? Di grup nggak akan gue bales. Makasih juga PPT SOP-nya. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Makasih teman-teman udah semuanya pengalamannya. Bobo. Semoga kedepannya teman-teman bisa lebih ini lagi karirnya di KF bisa lebih melejit lagi, terus ilmunya juga makin banyak lagi. Diharapkan nih jangan ada yang resign, maksudnya sampai mungkin sampai pada waktunya memang bukan rezekinya di KF lagi gitu ya. Terus kalau misalkan ada waktu, yuk kita ngumpul-ngumpul offline lah, jangan online kayak gini. Mungkin nanti dinikan siapa? Dinikan Arika. Arika nih kayaknya. Jangan nunggu nikahnya Yunita, masih lama. Semoga yang mau kuliah lagi bisa dilancarin segalanya. Amin. Oke. Makasih ya teman-teman. Tips glowing dari Arti itu, maskeran tiap malam. Mungkin kita bisa juga bikin ini dating advisor. Saya apa gitu. Iya, bisa juga. Dating apps. Guys. Dating apps. Dating advisor. Apaan sih lu? Keselin banget. Oke. Kalau gitu. Bye. See you ya teman-teman. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain hari. Selamat bekerja buat besok. Ya. Lalu ngapain dulu? Terima kasih. Tias gabung, Tias gabung. Kok Tias masuk? Tias masuk. Anak malam gabung. Terus kok balik lagi? Anak malam gabung. Dah. Assalamualaikum. Udah kelar ya? Waalaikumsalam. Udah. Kelar. Udah ya, sudah. Ya, udah deh. Yuk. Udah guys.